Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan atas segala nikmatnya sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas yang bermanfaat baik untuk urusan dunia dan akhirat kita. Salawat beriringkan salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga tercurah limpahkan kepada keluarga, sahabat dan para pengikut yang mengikuti dengan benar sampai hari kiamat. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali pada kajian Sabtu malam Ahad, melanjutkan pembahasan dari kitab tafsir di Juz Amma, yang mana pada malam hari ini kita akan membahas tentang satu surat yang agung, satu surat yang luar biasa, yaitu surat Al-Asr. Surat Al-Asr yang mana surat Al-Asr ini adalah yang berarti waktu atau masa atau waktu asar, ya. Sebelum kita lanjutkan pembahasan pada tafsir surat Al-Asr, mari kita baca bersama-sama surat Al-Asr. Ya, saya baca, kemudian para jamaah, bapak-bapak dan ikhwan sekalian mengikuti seperti biasa. Ana baca, kemudian bisa diikutkan bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Naam, barakallahu fikum. Jadi surat Al-Asr ini hanya terdiri dari 3 ayat. Namun kandungan dari surat ini, yang 3 ayat ini begitu luas. Jamaah kaum muslimin, para ikhwan dan bapak-bapak sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Asr ini adalah surat nomor 103 di dalam Al-Qur'an, terdiri dari 3 ayat, dan surat Al-Asr ini tergolong dalam surat Makkiyah. Tergolong dalam surat Makkiyah. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir membawakan kisah tentang surat ini. Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya seorang sahabat Amr bin Al-As, itu bertemu dengan Musailamah Al-Kadzab, yang mana Musailamah Al-Kadzab ini seseorang yang mengaku sebagai Nabi palsu. Yang paling terkenal itu Musailamah Al-Kadzab. Maka pertemuan itu terjadi setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rasul dan sebelum Amr bin Al-As masuk Islam. Jadi Amr ketemu dengan Musailamah yang waktu itu Amrnya belum masuk Islam. Musailamah pun bertanya kepada Amr, apa yang telah diturunkan kepada sahabatmu selama ini? Ya, bertanya apa yang disampaikan oleh Rasul kepada orang-orang yang berada di kota Mekah. Ya, apa yang diturunkan kepada sahabat-sahabatmu selama ini? Maka Amr menjawab, sungguh telah turun kepadanya surat yang pendek, namun syarat akan makna, kata Amr bin Al-As.
Lantas Musailamah mengatakan, surat apa itu? Kemudian Amr membacakan surat Wal Asri. Wal Asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya semua manusia berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan kecuali orang-orang yang beramal soleh dan kecuali orang-orang yang saling menasihati dalam kebenaran dan kecuali orang-orang yang saling menasihati dalam kesabaran. Maka mendengar surat itu, Musailamah berhenti sejenak berfikir, kemudian dia membacakan surat buatannya sendiri. Ya, Musailamah pun mengatakan, telah turun juga kepadaku surat seperti surat itu, katanya. Kata Musailamah. Maka Amr pun bertanya kepada Musailamah, coba bacakan apa surat yang turun kepadamu itu. Maka Musailamah pun mulai membacakan suratnya. Apa bunyinya? Ya baru, ya wabru, innama anta udhunani wasadrun wasairuka hafrun nakrin wasairuka hafrun nakrin. Ya, ini suratnya. Bunyinya saja tidak enak ya Pak ya. Ya wabru, innama anta udhunani wasadrun wasairuka hafrun nakrin, katanya. Kata Musailamah, aku juga turun surat. Apa bunyinya? Wahai marmut, ya, wahai sejenis ya kelinci itu, marmut, wahai marmut, katanya. Sungguh engkau hanyalah dua telinga dan dada, dan sisa dari tubuhmu ada lubang dan rongga-rongga, katanya. Ya. Jadi kata Musailamah bilang begitu, ya wabru, innama anta uzunani wasadrun wasairuka hafrunakrin. Ya, wahai marmut, sesungguhnya engkau hanya dua telinga dan dada, sisanya hanya lubang, sisanya adalah lubang dan rongga-rongga, gitu. Maka Amr ketika mendengar itu, Amr pun berkomentar. Apa kata Amr? Wallahi, demi Allah, innaka la ta'lamu anni a'lamu annaka takdzib. Kata Amr, demi Allah, sesungguhnya aku yakin engkau pasti tahu bahwasanya aku telah memastikan engkau itu pendusta. Kata Amr, engkau pasti sudah tahu ya bahwasanya aku pasti menyaksikan bahwasanya kamu sedang berdusta. Tidak mungkin ini surat yang turun ya kepada seorang nabi, tidak ada esensinya apa Pak? Ya wabru, wahai marmut, nggak ada esensinya kan begitu. Maka Amr yang saat itu belum masuk Islam pun mengatakan, wallahi innaka la ta'lamu anni a'lamu annaka takdzib. Engkau pun pasti sudah tahu, pasti sudah mengira aku pasti mengatakan kamu itu pendusta. Nah, maka karena dia pendusta inilah, saking banyaknya Musailamah itu mengaku sebagai nabi dan ucapannya ucapan dusta, maka Musailamah bukan dikenal sebagai Al-Amin atau As-Siddiq, bukan, tapi dikenal dengan Musailamah Al-Kadzab, Musailamah pendusta. Ya. Padahal dia mengaku sebagai orang yang jujur. Jadi orang itu tidak dikenal dengan apa yang dia sandarkan untuk dirinya, Pak. Tapi orang itu dikenal dengan hakikat dirinya. Bisa jadi beberapa waktu orang mengakui bahwasanya dia jujur, tapi ketika tersingkap, maka orang pun tidak akan pernah mengatakan dia orang yang jujur, bahkan sebaliknya orang yang berdosa. Ini kisah yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir. Kemudian Imam At-Tabari menyebutkan riwayat dari Abdullah bin Hafs, ya, Abu Madinah. Dia mengatakan, kana rajulani min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam izal taqaya. Kata seorang sahabat ini, yaitu Abdullah bin Hafs, dikenal dengan Abu Madinah. Beliau mengatakan, dahulu di zaman Nabi, sahabat-sahabat Nabi itu ketika mereka bertemu, izal taqaya, ketika salah seorang di antara mereka bertemu dengan yang lain, berjumpa berdua begitu, lam yaftariqa, maka mereka tidak akan pernah berpisah, hatta yaqra'a ahaduhuma 'alal akhar, sampai ada salah satu di antara keduanya ini membacakan satu surat. Surat apa itu? Wal asri
innal insana lafi khusrin sampai selesai. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Setelah selesai membaca surat itu, summa yusallimu ahaduhuma alal akhar, barulah mereka salaman, mengucapkan salam dan pulang. Ya, dan berpisah. Jadi ya mungkin ini juga sebagai landasan oleh guru-guru kita mungkin dahulu waktu kita SD. Ini alasan kenapa sebelum kita pulang baca surat wal asri, betul enggak? Kalau SMP sudah enggak ya? SD saya ya. Kalau SD zaman sekarang masih enggak, Pak? SD negeri. Jarang, sudah jarang ya. Kalau dulu kan sebelum pulang duduk siap baca surat wal asri gitu kan. Mungkin ini salah satu yang diambil, dan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari yang membawakan riwayatnya di dalam kitabnya Mu'jamul Awsat ya, nomor hadis 215 pada jilid yang kelima. Kata sahabat Abu Madinah, dahulu sahabat Nabi apabila dia berjumpa tidak akan berpisah sampai membaca surat wal asri. Kenapa? Karena isi surat wal asri ini luar biasa kandungannya. Ketika kita membaca langsung memahami maksud dari hadis tersebut atau maksud dari surat tersebut. Naam. Makanya Imam Asy-Syafi'i pernah berkata. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Sebagaimana yang dinukulkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, kata Imam Asy-Syafi'i, "Lau tadabbaran nasu hadhihi surah lawasi'athum." Kata Imam Syafi'i, kalau seandainya orang-orang semuanya mentadabburi dengan seksama surat ini, sungguh surat ini telah mencukupi bagi mereka. Ya, bahkan kalimat ini diucapkan ulang oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, beliau mengucapkan, atau Imam Al-Bukhari, beliau mengucapkan dengan ucapan ulang, laula ma anzalallahu suratan illa hadhihi surah la faqafathum. Kalau seandainya Allah tidak menurunkan untuk manusia satu surat kecuali surat wal asri saja, maka surat ini telah mencukupi untuk kita semua. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan surat, cuman satu surat ini saja, maka surat ini cukup untuk menjadi bekal kita selama hidup kita di dunia. Luar biasa, Pak. Ya. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan ini merupakan inti kehidupan kita sejatinya. Cukup sudah. Orang hidup itu untuk apa, Pak? Agar dia beriman. Orang hidup itu untuk apa, Pak? Untuk beramal soleh. Orang hidup itu apa? Untuk menasehati. Orang hidup itu apa? Untuk bersabar. Cukup. Luar biasa. Dan orang hidup itu adalah untuk memanfaatkan waktunya. Sebagaimana perkataan Ali ibn Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, ayyuhan nas, atau ya bani Adam, atau ya bani Adam. Ali bin Abi Thalib mengatakan, wahai anak Adam, innama antal ayyam, sesungguhnya engkau itu adalah bagian hidup kalian itu adalah hari-hari. Idza dhahaba minka ba'd, idza dhahaba minka waqt, dhahaba ba'duk. Kalau seandainya pergi sebagian waktumu, maka sejatinya hidupmu juga telah pergi. Ya, maka kehidupan kita ini ada tiga. Ya, masa lalu yang tidak bisa kita ulangi, masa sekarang yang harus kita optimalkan, masa depan yang belum tentu kita dapati. Hidup kita itu cuma tiga, begitu saja terus. Masa lalu yang tidak bisa kita ulangi kembali. Sekarang adalah waktu kita bersungguh-sungguh, masa depan belum tentu kita dapati. Maka orang yang cerdas akan menggunakan waktu saat ini untuk memperbaiki masa lalu dengan dia beristighfar dan bertobat, dan mempersiapkan masa depannya dengan beramal soleh yang terbaik. Ya, jadi begitu. Kemudian mari kita masuk pada pembahasan. Mari kita masuk pada pembahasan surat wal asri ini. Sejatinya surat wal asri atau surat al-asr ini tidak lain dan tidak bukan menunjukkan akan hakikat hidup kita. Menunjukkan akan hakikat hidup kita. Bahwasanya hidup kita ini kalau kita tidak bisa mengelola dengan baik, maka kita akan mendapatkan kerugian. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini agar kita jangan sampai merugi.
Orang yang tidak ingin merugi hidup di dunia, maka dia harus mengamalkan kandungan dalam ayat ini. Dan dalam surat ini terdapat 4 kandungan agar kita terbebas dari kerugian. Yang pertama, iman. Kalau kita tidak mau merugi, maka haruslah kita beriman. Wajiblah kita beriman. Yang kedua, ternyata iman itu harus dibuktikan. Ya, makanya berkata Hasan Al-Basri atau Abdullah ibn Mubarak, Hasan Al-Basri, beliau mengatakan laisal imanu bitamanni wala bitarajji walakin ma waqara fi qalbi wa saddaqahul amal. Kata Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in yang terkenal atau tabi'ut tabi'in yang terkenal, beliau mengatakan iman itu bukan hanya ucapan dan angan-angan. Iman itu bukan hanya gambaran suatu angan-angan, suatu impian, bukan. Bukan hanya sebuah angan-angan kosong. Namun iman itu, kata beliau, ma waqara fi qalbi wa saddaqahul amal. Iman itu adalah sesuatu yang menancap dalam hati. Dia teguh di dalam hati, mantap dia di dalam hati, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Itu iman. Makanya dahulu para salaf, ya, hampir mereka bersepakat, tidak ada di antara salafus soleh, orang-orang terdahulu yang soleh, melainkan mereka memaknai makna iman itu dengan ucapan dan perbuatan. Hampir tidak ada di antara ulama salaf terdahulu yang mengatakan iman itu hanya ucapan, tidak ada. Ya. Makanya, dan ini dibuktikan oleh orang Arab sendiri. Kenapa orang-orang musyrik di kota Mekah itu tidak mengucapkan la ilaha illallah? Padahal mengucapkan la ilaha illallah bagi mereka mudah apa sulit, Pak? Mudah, bahkan lebih fasih pasti daripada kita. Bagaimana tidak fasih, begitu lahir sudah pandai bahasa Arab. Ya. Dan ini pertanyaan, kalau mau kuis dengan anak-anak, siapa nak orang yang begitu masih kecil sudah pandai bahasa Arab? Siapa coba? Siapa ya, Pak ya? Ya. Jawabnya apa? Ya, orang Arab. Ya, siapa yang baru lahir udah pandai bahasa Cina coba? Ya, orang Cina. Gitu ya. Tapi orang Cina yang lahir di Cina. Kalau orang lahir di sini pandai bahasa Belida dia. Karena sudah tinggal di sini. Baik. Jadi mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena orang Arab tahu ucapan itu ada konsekuensi. Kalau mengucapkan saja enak sekali, la ilaha illallah, sudah selesai. Enggak, tapi dia tahu begitu dia mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia tidak boleh lagi menyembah patung yang ada di sekitar Ka'bah. Kalau mereka telah mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia tidak boleh lagi datang ke Lata dan Uzza. Tidak boleh lagi. Kalau mereka telah mengucapkan la ilaha illallah, berarti mereka tidak boleh lagi meminta kepada bintang-bintang. Tidak boleh lagi mereka mengatakan mutir Nabi nau'in kaza wa kaza. Wah, telah turun hujan, ini pasti karena bintang A dan bintang B. Tidak boleh lagi. Karena mereka memahami lafaz yang diucapkan itu ada konsekuensi. Ya. Maka hampir atau bahkan kita katakan semua ulama salaf yang akidahnya lurus bersepakat bahwasanya iman itu adalah ucapan dengan lisan, pembenaran dalam hati, dan pembuktian dengan amal perbuatan. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Itu iman. Iman itu adalah sesuatu yang diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dibuktikan dengan amal perbuatan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Maka yang pertama iman, yang kedua dengan beramal. Kalau kita ingin selamat. Yang ketiga harus kita saling menasehati. Dan kalimat menasehati ini tawasau. Ya, kalau kita belajar bahasa Arab, ini namanya fiil yang saling kata kerja yang tidak bisa satu arah tapi dua arah. Makanya saling. Bukan menasihati saja, tapi saling menasihati. Kadang kita yang nasihati orang, kadang orang yang nasihati kita. Itu saling. Ya. Dalam kebenaran.
Maksudnya apa? Kalau ada orang tidak melakukan kebenaran, kita nasihati biar dia melakukan kebenaran. Kalau ada orang keliru, ya, menyeleweng dari kebenaran, maka kita ingatkan untuk meninggalkan perkara tersebut dan kembali kepada kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan menasihati dalam kesabaran. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wajib kalian berilmu dan wajib kalian beriman, dan bukti kalian beriman adalah amal soleh. Dan amal soleh kalian harus membuahkan dakwah, saling menasihati, dan dakwah kalian harus membuahkan kesabaran. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti itu. Ya. Iman bukti dengan amal, amal punya buah, buahnya adalah dakwah, dakwah juga punya konsekuensi berupa kesabaran. Nah, maka kita masuk pada penjelasan ayat berikut ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri. Maka dari konteks ayat ini yang tergambar, yang dimaksud dengan wal asri adalah asar. Apa itu asar? Waktu asar. Ini konteksnya. Ya, secara zahir maka makna wal asri adalah demi waktu asar. Ya. Kenapa waktu asar ini lebih jadi spesial, Pak? Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kata Allah Subhanahu wa taala, hafizu, berusahalah terus untuk menjaga 'alas salawat, salat was salatil wusta, terutama salat wusta. Dan kita tahu salat wusta salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kepada Allah dengan khusyuk. Yang dimaksud dengan khusyuk, tidak boleh berbicara kecuali ucapan yang disyariatkan dalam salat. Nah gitu. Ya, maka kenapa wal asri? Karena Allah khususkan salat asar ini menjadi waktu yang spesial. Kemudian kenapa wal asri ini jadi spesial? Karena Nabi SAW pernah bersabda, man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Barang siapa yang tidak salat asar, maka amalannya telah hilang semuanya. Barang siapa yang tidak salat asar, maka amalannya terhapus hilang. Ya, ini ancaman bahwasanya waktu asar ini waktu yang luar biasa. Belum lagi ditambah dengan hadis yang lain bahwasanya malaikat itu selalu berpindah antara malaikat pagi dengan malaikat malam, dan salah satu perpindahannya adalah di waktu asar. Ya. Demikian juga Nabi SAW bersabda, man shallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang salat di dua waktu yang dingin, maka dia akan masuk surga. Barang siapa yang salat di dua waktu dingin, bardain artinya dua waktu yang dingin, yaitu salat subuh dan salat asar, maka dia masuk surga. Pertanyaannya, kenapa salat asar disebut waktu dingin? Kalau subuh taruhlah, ya. Ana pernah tinggal di dataran tinggi, Pak. Contohnya ana dulu pernah di kaki gunung di Salatiga, namanya kaki gunung Rong, atau di daerah Ambarawa itu di kaki gunung Telomoyo. Ya, atau di Salatiga ada di kaki gunung Merbabu gitu. Itu kalau sudah masuk waktu asar, dinginnya beda. Ya, sudah masuk waktu dingin gitu. Makanya disebut dengan bardain, karena disitulah awal permulaan dinginnya malam masuk. Sedangkan subuh itu akhir dinginnya malam akan segera berakhir gitu. Dan biasanya dua solat ini memiliki tantangan. Ya, sulit. Ya, kalau sudah masuk waktu ini, ya maka dia sering dilalaikan. Belum lagi waktu asar ini adalah waktu di mana manusia sibuk. Coba lihatlah waktu asar itu sibuk. Ya, kalau tidak percaya buktikan. Kalau anak sudah terbukti di Simpang Gunung Ibul itu, kalau sudah masuk waktu asar mendekati maghrib, sibuk tidak? Sibuk sekali, masya Allah. Ada orang pulang kerja, ada orang mulai jualan, ada orang semuanya. Nah, Allah berfirman mengatakan waktu asar agar kita betul-betul menjaga waktu asar ini. Atau ulama yang lain mengatakan, kenapa waktu asar? Ada rahasia. Karena sejatinya manusia harus memahami hidupnya seperti waktu asar. Waktu asar itu apa? Waktu senja, Pak.
Sekuat apapun kita hidup di dunia, akan datang waktu senja. Maka jangan sampai ketika datang waktu senja kita baru menyesal. Saat kita sudah tidak punya kesempatan lagi, baru kita menyesal. Kenapa enggak dari pagi saya selesaikan gitu ya? Kenapa enggak dari pagi saya nyapu-nyapu halaman, bakar-bakar sampah? Kenapa enggak nunggu sorenya? Ketika sore hujan selesai, enggak jadi bakar sampah. Demikian juga, kenapa enggak dari pagi ngecat? Ya, kenapa mulai asar? Pas asar sudah gelap, akhirnya cat enggak kering. Kenapa ngecornya mulai asar? Kalau orang ngecor kawan Pak, pagi, biar sorenya sudah kering, sudah selesai. Maka jangan sampai kalau di urusan dunia saja kita harus memperhitungkan waktu sore, begitu juga dalam kehidupan kita secara utuh. Jangan sampai kita menyesal. Ya. Kemudian ulama yang lain mengatakan wal asri itu lebih umum daripada waktu asar, yaitu masa secara umum, yaitu waktu semuanya. Ya. Maka demi wal asri yaitu demi masa, demi waktu, semuanya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengingatkan kita akan pentingnya menjaga waktu. Silakan kita baca Al-Qur'an, banyak sekali Allah bersumpah dengan waktu. Wal laili wal asri wad duha, apalagi? Wal laili idza saja, bukan? Wad duha, wal lail wal fajr, terus apa lagi? Wan nahari idza jallaha, terus apa lagi? Waktu semua. Demi fajar, demi duha, demi malam, demi zuhur, demi asar, waktu semua. Kenapa? Agar kita betul-betul menjaga waktu, dan agama kita betul-betul mengaitkan hidup kita itu dengan waktu. Untuk urusan bulan, untuk urusan hari, kita tergantung dengan dengan bulan. Untuk bulan kan? Bulan kita kan bulan Komariah. Untuk urusan waktu, detik per detik kita ngikut matahari. Makanya jam mengikuti matahari, ada waktu siang, ada waktu malam. Maka seakan-akan kita itu harus betul-betul menjaga waktu kita. Hidup kita singkat, bagaimana kita berbekal untuk kehidupan yang begitu panjang, tidak ada akhirnya. Mungkin kita sering mendengar para penceramah mengatakan 1 hari dunia di akhirat sama dengan 1000 hari di dunia, kan begitu? 1 hari di akhirat sama dengan 1000 hari di dunia. Mungkin ini sudah jadi ucapan hampir semua khotib, semua ustadz, semua dai mengatakan begitu. Namun tahukah kita berapa hari kita hidup di akhirat? Pernah nggak kita berpikir 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia? Pertanyaannya, berapa hari kita hidup di akhirat? Kan sering kita bilang dapat orang menghitung. Ya, contohnya Ustadz Badrul pernah menyampaikan 1 hari hidup di akhirat itu sama dengan 1000 tahun hidup di dunia. Berarti kalau kita hidup di dunia ini adalah 63 tahun, berarti dibandingkan dengan akhirat kita cuma hidup berapa? 2,5 jam. Ternyata 2,5 jam itu dibandingkan 1 hari. Sedangkan hidup kita di akhirat berapa hari? Maka hidup kita di dunia ini betul-betul kecil. Bukan karena itu 1 hari, sedangkan hidup kita di akhirat berapa hari? Maka tidak bisa kita bandingkan lagi. Maka orang yang lebih mengutamakan hidup di dunia daripada hidup akhirat betul-betul merugi dia. Merugi. Makanya dulu ada senior kami, dia bilang begini, dia dikasih apa misalnya, maukah antum anak kasih uang 500 juta misalnya, maukah antum anak kasih uang 500 juta? Jawabannya apa? Mau. Maukah antum 500 juta ini digadaikan untuk mendapatkan, bukan digadaikan, maukah diperjualbelikan, dijadikan dagang yang insya Allah mendapatkan keuntungan 500 triliun? Jawabannya apa? Pasti mau kan? Pasti ini tidak pernah rugi. 500 juta jadi 500 triliun, mau nggak? Semua orang mau.
tapi sayangnya untuk urusan akhirat tidak mau. Kita ini hanya berkorban hitungan berapa detik gitu untuk kehidupan abadi di akhirat, tapi banyak orang tidak mau berkorban hitungan detik ini. Ya, maka Allah ingatkan wal asri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia sungguh-sungguh di dalam kerugian. Bagi yang belajar bahasa Arab, maka kalimat ini bukan kalimat yang biasa. Ada dua penekanan. Yang pertama inna, yang artinya litaukid, sungguh, penegasan. Al-insan, seorang atau manusia, ya seorang manusia. Lafi, huruf lam di sini, lafi, la itu namanya lamut taukid, lam penguatan. Khusrin, dalam kerugian. Maka dalam ayat ini ada dua penegasan. Kalau kita baca sungguh manusia sungguh dalam kerugian. Kalau kita sambung dari ayat yang pertama, ada namanya wal asri, namanya wawul qasam, waw sumpah, yang mana sumpah itu adalah untuk menguatkan. Maka jadilah ayat ini 1 dan 2, sungguh demi masa, sungguh manusia, dan sungguh manusia itu dalam kerugian. Ada 3 penegasan di situ. Jadi manusia itu betul-betul dalam kerugian. Pertanyaannya, manusia yang mana? Manusia kafir apa manusia beriman? Atau semua manusia secara umum, mau kafir ataupun beriman? Maka jawabannya yang lebih tepat, ada sebagian ulama mengatakan ini orang-orang kafir saja. Namun yang lebih tepat, alif lam pada kalimat al-insan itu yufidu al-istighraqiyah, memasukkan semua yang disebut dengan manusia. Mau dia orang Arab, mau dia non Arab, mau dia masih kecil, mau dia sudah tua, mau dia punya jabatan, mau tak punya jabatan, mau dia orang mukmin ataupun orang kafir, semuanya masuk dalam kalimat ini. Sesungguhnya manusia semuanya sungguh dalam kerugian. Dan kalimat ini, pilihan ini lebih tepat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengecualikan setelahnya illalladzina amanu. Kalau seandainya kita katakan sungguh ya manusia kafir itu dalam kerugian, maka tidak pas. Kecuali yang beriman. Ya memang kafir bukan yang beriman, tidak masuk. Maka kalimat al-insan mencakup semuanya. Mau yang ikut pengajian, mau yang tidak ikut pengajian, mau yang sudah kenal manhaj salaf, mau yang belum mengenal manhaj salaf, semua dalam kerugian. Makanya ada pengecualian, illallazi, kecuali orang-orang yang, yaitu apa? Amanu, yang pertama adalah beriman. Kalau kita tidak mau dalam kerugian, haruslah kita beriman. Yang kedua, wa amilus sholihat, beramal soleh. Yang ketiga, wa tawassaw bil haq, saling menasihati dalam kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran. Maka dalam ayat yang ketiga ini, illalladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, yang pertama wajiblah kita beriman. Wajiblah kita beriman. Maka keimanan ini harus kita terus tingkatkan. Sebagaimana tadi telah dijelaskan, iman itu adalah ucapan dengan lisan, kemudian diyakini dengan hati, dibuktikan dengan amal perbuatan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Maka iman harus betul-betul kita jaga. Harus kita jaga. Jangan sampai kita kehilangan iman ini. Dan iman ini bisa berkurang, jamaah sekalian, bahkan bisa hilang. Maka tidak boleh kita merasa aman, haruslah terus kita meminta ketetapan. Nabi SAW ketika ditanya kepada istrinya Aisyah, doa apa yang paling sering dibaca oleh Nabi, maka kata Aisyah, yang paling sering aku dengar Nabi berdoa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang memutarbalikan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Kenapa? Karena bisa saja iman ini hilang. Bahkan hadis-hadis yang lain menunjukkan atas semakin dekat dengan hari kiamat, semakin mudah hilang keimanan. Kata Nabi SAW, ya akan datang suatu kaum, ya yumsi mu'minan, dia dapati pada waktu sore beriman, wa yusbihu kafiran, tiba-tiba di waktu pagi sudah kafir. Wa yusbihu mu'minan, dalam kondisi pagi dia beriman, wa yumsi kafiran, dan dia dapati tiba-tiba berubah jadi kafir. Kenapa?
yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya, karena dia jual agamanya hanya dengan kesenangan dunia yang sedikit. Banyak sekali kita dapati hal tersebut. Dan salah satu kisah yang pernah ana sampaikan juga di sini, hanya karena wanita hilang imannya, atau sebaliknya hanya karena laki-laki hilang imannya, atau karena masalah makan hilang imannya. Betapa banyak di pelosok negeri sana, ya, di pelosok-pelosok itu orang menukar agamanya hanya dengan mie, hanya dengan mie. Ya, mau ndak mie? Ya mau katanya, tapi dibaptis dulu, siap, pindah agama. Ya, pindah agama. Nauzubillah. Lebih baik kita mati dalam kondisi kelaparan daripada kita harus pindah agama. Itu yang harus kita camkan. Kalau kita belum mendapatkan itu, maka hendaklah kita kembali membaca kisahnya Khabbab bin Arud. Kembali kita membaca bagaimana kisahnya Yasir, keluarga Yasir, Ammar bin Yasir, Yasir dan istrinya Sumayyah. Kalau belum juga, marilah kita mendengar dan membaca kisahnya Salman Al-Farisi. Bagaimana kita membaca kisahnya Suhaibur Rumi. Kita baca kisah-kisah itu, ya. Kalau belum juga, mari kita membaca kisahnya Mus'ab bin Umair. Bagaimana mereka bersabar, ya. Apalagi Mus'ab bin Umair adalah seorang laki-laki gagah dari keturunan yang luar biasa, memiliki harta benda dan harus meninggal, ya, dalam kondisi beriman, yang mana kain kafannya apabila ditutup kepalanya, kakinya terbuka, ditutup kakinya, kepalanya terbuka, sampai akhirnya Nabi mengatakan Mus'ab meninggal menyebabkan arsy Rahman bergetar. Ya, ketika Mus'ab meninggal, arsy Allah itu bergetar. Ya, jadi lebih baik kita mati dalam kondisi kekurangan, tak makan, ya, daripada kita harus menjual agama kita. Dan sebagaimana kita baca kisah Ashabul Ukhdud, mereka lebih memilih mati daripada harus kembali kafir. Kita harus belajar dari kisah-kisah itu, Ashabul Ukhdud. Demikian juga kisah para penyihirnya Fir'aun. Ya, ketika penyihir Fir'aun itu diadu dengan Fir'aun, mereka melemparkan tongkat dan tali-tali mereka, maka mereka sulap mata manusia seakan-akan tali dan tongkat itu berubah menjadi ular. Maka tiba-tiba Allah perintahkan Musa, ya nih, lemparkan tongkatmu, maka betul-betul jadi ular, bukan menipu pandangan, betul-betul jadi ular. Maka melihat itu, penyihir-penyihir itu mengatakan, wah, ini bukan sihir, ini bukan sihir. Tiba-tiba mereka pun sujud, ya, kepada berserah diri kepada Musa dan mengatakan, amanna bi rabbi Musa, kami beriman kepada Tuhannya Musa. Akhirnya marah Fir'aun, amantum lahu qabla an adzana lakum, kalian beriman kepada Musa sedangkan aku belum memberikan izin kepada kalian. Kata Fir'aun kepada para penyihirnya, la uqattilanna, ya, aku akan membunuh kalian dan aku akan potong-potong tangan dan kaki kalian secara silang. Ya, aku salib, aku akan potong. Apa kata jawaban penyihir Fir'aun? Iqdi ma anta qad, lakukan saja kalau kamu mau melakukan hal tersebut. Innama taqdi hazihil hayatad dunya, sejatinya engkau itu hanya mampu membunuh kami di dunia ini saja, di akhirat kami selamat, gitu. Nah, bagaimana keimanan yang terasa instan, Pak? Kalau kita kan luar biasa, ini barulah beriman tiba-tiba berani, gitu. Kita ingin punya keimanan seperti ini, gitu loh. Begitu dapat langsung kita pegang, tidak bergoyang lagi, gitu. Itu kan instan sekali. Seakan-akan begitu dapat langsung la ilaha illallah itu wajib kita laksanakan. Jangan sampai kita zikir la ilaha illallah 1000, 1.000.000 kali, namun tetap saja percaya dengan orang-orang tidak normal, percaya saja dengan para dukun. Ini namanya tidak memiliki konsekuensi ucapan tersebut. Wa adnaha, dan iman yang paling rendah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, imatatul adza anit tariq, menghilangkan gangguan dari jalan. Mau itu ranting, mau itu paku, mau itu batu, singkirkan, Pak, singkirkan. Dan ini sekali-kali harus kita coba. Ya, apalagi cuma naik motor, naik mobil juga bisa, ya. Kalau kita dapat di jalan, kita lihat ada paku, berhenti, ambil paku itu, kita amankan. Coba, karena ini bagian keimanan. Kita lakukan itu, bisa jadi itulah yang akan memasukkan kita ke surga. Ya, daripada sedekah kita yang puluhan juta, bisa jadi itu keikhlasannya kurang, lebih baik seperti itu. Ambil,
Dan jangan berat tangan, harus ringan tangan. Ada ranting ambil, singkirkan, ya. Subhanallah, ada orang yang meninggal muda, Pak, meninggal muda. Ya, muda sekali, ya, belum 25 tahun sudah meninggal. Namun namanya harum. Ya, bahkan 25 tahun setelah dia meninggal, bayangkan. Dia meninggal usia 25 tahun, namun namanya tetap harum setelah 25 tahun dia meninggal. Apa amalan yang dia lakukan? Kerjaannya adalah menyapu jalan. Bukan dinas tata kota, bukan. Benar, dia pribadi, dia sapu tuh. Gang-gang kampungnya dia sapu. Ya, air masjid yang dulu belum pakai sanyo, mesin air, dia ambil dari sumur, dia isi baknya. Ternyata perbuatan itu yang menjadikan dia harum. Saat itu tidak ada yang memuji dia. Ya, anak muda biasa, memang itulah gawe anak muda. Ya, kalau kami inilah senior, ledak katik waktu lagi kan gitu. Tapi ternyata ketika dia sudah meninggal, itu yang diingat oleh orang. Oh, fulan yang dulu dia sapu jalanan, ketika dia meninggal baru kita rasakan tidak ada lagi yang nyapu jalan. Oh, si fulan yang selama ini mengisi bak wudu, ya, ketika dia meninggal tidak ada lagi yang mengisi bak wudu. Ya, maka kita bukan kita ingin mendapatkan pujian manusia, kita ingin kita meninggal selesai, kita tidak tahu kita dipuji atau tidak, ternyata kita dipuji, itu yang ingin kita dapatkan. Ya, maka hendaklah kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi SAW, tidak akan mendapatkan manisnya iman kecuali orang lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada siapapun. Ya, maka kita harus berusaha lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada siapapun, bahkan dari diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, amal soleh. Dan kata para ulama, apa bedanya iman dengan Islam? Iman itu amalan-amalan batin, amalan-amalan batin, sebagaimana Nabi SAW jelaskan ketika Jibril bertanya apa itu iman. Kata Nabi SAW, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada nabi, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada dan qadar. Dan iman itu ada di dalam hati. Apa bedanya orang mukmin dengan orang munafik? Orang mukmin imannya jujur, orang munafik terkesan beriman, dalamnya kosong, dalamnya tidak beriman. Maka lebih baik kita betul-betul mengoreksi iman kita, karena ini merupakan hal penting agar kita tidak merugi. Yang kedua adalah amal soleh. Amal soleh. Maka hendaklah kita meningkatkan amal soleh kita, dan amal soleh ini banyak sekali. Amal soleh ini banyak sekali. Namun amal soleh ini harus terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas, hanya mengharapkan wajah Allah. Yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Ini dua syarat agar amal soleh itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tidak tahu amalan soleh kita itu diterima atau tidak. Maka kita harus banyak berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Harus banyak berdoa. Tidak boleh di antara kita ini pede dengan amalannya. Alhamdulillah ana sudah puasa Syawal 6 hari, dapat pahala setahun. Karena belum tentu puasa Syawal kita diterima oleh Allah. Mungkin sudah sesuai dengan tuntunan Nabi, tapi apakah kita murni ikhlas? Siapa di antara kita yang dapat menjamin amalan kita ikhlas? Tidak ada. Ya, tidak ada. Seperti sekarang misalnya, anak sudah duduk di majelis, nama anak sedang dipuji-puji tuh oleh malaikat di langit. Jangan pede. Ya, memang betul itu yang kata Nabi. Siapa yang berkumpul dari masjid-masjid Allah, membaca firman Allah, membaca sabda Nabi, kemudian mengamalkannya, melainkan Allah akan puji-puji dia di hadapan malaikat di langit. Betul itu hadisnya. Pertanyaan, apakah kita ikhlas datang kajian ini sehingga kita berhak untuk mendapatkan pujian Allah di langit? Maka yang ada, hendaklah kita berdoa agar diterima amalan kita. Begitu juga ada orang mati syahid, misalnya mati di medan perang, syahid fulan, tidak boleh, Pak. Tidak boleh kita memastikan orang itu mati syahid, artinya mendapatkan pahala syahid, tidak boleh. Tapi kita doakan semoga dia mendapatkan
syahid, karena kita tidak tahu ketika dia mati di medan perang itu niatnya apa. Apakah niatnya dia betul-betul karena Allah atau hanya ingin balas dendam? Karena orang kafir itu telah membunuh keluarganya, dia bunuh juga orang kafir itu sampai dia mati di medan perang. Apakah dia dapat syahid? Tidak dapat syahid. Karena dia menjadi motivasi dia berjihad adalah karena balas dendam. Jadi tidak boleh ada orang pede asyahid fulan, tidak boleh. Yang ada kita berdoa semoga fulan mendapatkan syahid. Nah, mungkin kita dengarkan dulu azan, nanti setelah itu kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Maka yang kedua adalah beramal soleh. Dan amal soleh ini banyak sekali, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang dimaksud dengan amal soleh atau ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwali wal af'ali az-zahira wal batinah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, amal soleh atau ibadah itu adalah suatu ungkapan untuk semua perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik ucapan maupun perbuatan yang tampak lahiriah ataupun yang batin yang ada di dalam hati. Ini amal soleh. Semua perkara yang dicintai, yang diridhoi oleh Allah, baik yang dilakukan oleh lisan ataupun oleh perbuatan yang tampak maupun yang tersembunyi. Ini adalah amal soleh, adalah ibadah. Namun syaratnya itu tadi, dicintai dan diridhoi oleh Allah. Apa yang dimaksud dicintai dan diridhoi Allah adalah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada memang amalan-amalan yang sifatnya baku, ada juga amalan-amalan yang sifatnya umum luas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbuat baik kepada hewan yang ada nyawa itu adalah kebaikan, pahala, ya. Wa fi kulli kabidin ajrun, setiap makhluk yang ada nyawanya ketika kita berbuat baik dapat pahala. Bahkan itu kepada harimau misalnya, kepada ular, kepada apalagi anjing, itu boleh, ya. Makanya kalau bukan berarti ketika kita boleh berbuat baik kita memeliharanya, tidak boleh juga. Karena ada hewan-hewan yang kata Nabi SAW bawasik, hewan-hewan fasik yang tidak boleh kita pelihara. Salah satunya ular, tikus, ya, kalajengking, itu tidak boleh kita pelihara. Ya, burung raja wali atau elang itu tidak boleh dipelihara. Ternyata hewan-hewan yang tidak boleh. Atau hewan-hewan buas, muftarish, hewan-hewan buas tidak boleh kita pelihara. Seperti melihara harimau, singa, apalagi serigala, ya itu tidak boleh. Atau memang hewan-hewan yang lain yang memang boleh kita pelihara dan memang kita sengaja pelihara untuk mendapatkan pahala, boleh. Seperti sapi, kambing, unta, ayam, ya, apalagi kucing, itu boleh. Kenapa? Karena itu hal-hal hewan-hewan yang tidak dilarang dalam syariat. Bahkan Nabi SAW mengatakan tentang kucing, innaha minat tawafin. Kucing itu termasuk hewan yang ada di sekitar kita, yang tidak bisa kita lepas dari dia, ada terus di sekitar kita. Maka jilatan kucing itu tidak sama dengan jilatan anjing. Kalau jilatan anjing harus dicuci 7 kali. Yang pertama dengan tanah. Tapi kalau kucing tidak harus, ya, tidak najis dia. Ya, suci dia jilatannya. Maka amal soleh banyak sekali. Dengan anak, dengan istri, dengan tetangga, ya. Baik dengan lisan maupun dengan perbuatan, baik amalan yang nampak ataupun yang tersembunyi. Seperti apa? Menangis, Pak, muhasabah. Itu amal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa melihat apa yang telah ia lakukan, kerjakan, amalkan untuk kehidupannya esok. Bagaimana kita melihat apa yang telah kita lakukan untuk hari esok? Berarti muhasabah. Kita memikirkan hari ini aku telah melakukan apa yang bermanfaat untuk akhiratku. Penting.
Bukan hanya pedagang yang menghitung hasilnya di sore hari, tapi juga kita harus menghitung apa yang telah kita persiapkan untuk kehidupan nanti. Kalau pedagang kan pasti ngitung, ya. Kalau kita jual, misalnya kita jual apa? Jual buah misalnya. Setelah kita tutup, kita hitung enggak? Kita hitung kan? Bahkan disisihkan, ini untuk modal besok, ini keuntungan untuk belanja hari ini, nah ini untuk putar lagi sosok besok kan? Menghitung kita. Sejatinya hidup kita di dunia ini bagaikan jual beli, dan betapa banyak ayat dalam Al-Quran Allah perumpamakan hidup kita ini sebagai jual beli. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, maukah aku beritahu tentang jual beli yang dapat menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Jual beli. Maka Nabi SAW mengatakan, kullun nasi yaqdu, setiap orang itu akan mendapati pagi hari. Faba'i'un nafsahu, dia menjual dirinya. Famu'tiquha au mubiquha, dia dapat menyelamatkan dirinya atau dapat menjerumuskan dirinya dalam azab, ya. Artinya apa? Jual beli, hidup kita ini jual beli. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itu adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan jual beli yang tidak pernah merugi, ya. Lan tabur, tidak pernah merugi. Maka hendaklah sebagaimana kita kalau berdagang harus menghitung lagi hasilnya hari ini, kita juga sama. Sebelum kita tidur kita hitung apa yang telah kita lakukan. Kalau kita dapati kebaikan, kita bersyukur. Hadza min fadli rabbi, ini semua adalah keutamaan yang Allah berikan kepadaku. Kalau kita dapati kekurangan, maka kita beristighfar. Semoga dengan istighfar itu Allah tutup kekurangan-kekurangan kita, Allah sempurnakan. Itu amalan. Muhasabah itu termasuk amal soleh yang harus dilakukan. Demikian juga apa? Amal soleh yang lain. Amal soleh yang lain banyak sekali. Rasa takut kepada Allah, hadirkan rasa ibadah, Pak. Kemudian rasa harap, roja, itu juga ibadah. Kita berharap akan surga, senang, gembira, bahagia ketika kita dapat janji-janji Allah tentang surga, itu ibadah semua. Demikian juga tawakal, itu ibadah yang tidak kalah pentingnya. Tawakal. Dan barang siapa yang bertawakal, Allah cukup untuknya. Allah berfirman di dalam surat At-Tahrim, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dalam surat At-Talaq, afwan, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah jadikan dia cukup. Cukuplah Allah menjadi sandaran bagi dia. Tawakal juga sama. Apalagi banyak amalan-amalan hati, ya, minta pertolongan, istighatsah. Dahulu Umar bin Al-Khattab ketika sendalnya putus minta sama Allah. Sendalnya putus minta sama Allah. Ya Allah, sendalku putus, berikan aku sendal baru. Begitu. Sakingnya, Pak. Kita sekarang banyak kita bergantung dengan diri sendiri. Kita merasa kita mampu, tidak usah lagi doa sama Allah, tidak usah lagi minta sama Allah. Padahal dengan berdoa itu kita beramal soleh, dan dengan beramal soleh kita bebas dari kerugian. Yang ketiga, yaitu saling menasihati dalam kebenaran. Dan saling menasihati ini dengan bahasa lain adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan amar ma'ruf nahi mungkar adalah kekhususan umat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Ali Imran ayat 110. Kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, karena kalian menyeru kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah dari yang mungkar. Maka amar ma'ruf nahi mungkar ini merupakan keistimewaan umat ini. Dan ingat Bapak-bapak sekalian, para ikhwan, ya, sejatinya kita hidup di dunia ini, apalagi di komunitas, baik itu di rumah tangga ataupun bertetangga ataupun berlingkungan, kita ini bagaikan naik sebuah bahtera, naik perahu. Dan ini yang Nabi SAW kabarkan, seperti orang yang naik kapal, yang mana orang kapal itu sesuai dengan level-levelnya. Ada dek bawah, ada dek tengah, ada dek atas. Biasanya kalau orang dek bawah ini orang-orang yang orang apa, Pak? Ya, kaum bawah, ya,
Orang yang atas ya orang-orang mewah gitu ya, yang ada kolam renangnya di atas itu. Kata Nabi SAW, orang-orang yang ada di dek bawah ini ketika dia pengen minum harus naik ke atas, ketika dia pengen dapat air harus naik ke atas. Dan ketika dia naik ke atas dia capek, dia lelah, belum lagi bertemu dengan dek-dek yang lainnya, kamu apa sih, kamu begini, dimarah-marahin orang. Akhirnya orang-orang di dek bawah pun bersepakat, daripada kita naik ke atas, badan kita capek, belum lagi dihina oleh yang lain, sudahlah kita bolongi saja bagian bawah kapal ini. Toh juga dengan itu kita dapat air. Sekiranya orang-orang di dek atas itu tidak mencegah orang-orang dek bawah, apa yang terjadi dengan bahteranya? Tenggelam. Itulah gambaran kehidupan kita berumah tangga, bertetangga, bahkan bernegara ini. Kalau tidak ada yang menyuruh dengan kebaikan, mencegah dari yang mungkar, maka akan tenggelam. Perahu kita akan tenggelam. Ya, maka dijaga. Nah, maka penting untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Namun amar ma'ruf nahi mungkar ini jangan hanya modal semangat. Karena kalau amar ma'ruf nahi mungkar hanya modal semangat, maka yang terjadi kerusakannya jauh lebih besar daripada kebaikannya. Iming-iming ingin merubah yang buruk jadi baik, yang ada jadi buruk makin buruk. Tidak boleh. Maka kaedahnya sesuai yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Luqman ayat 17. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Kata Luqman kepada anaknya, "Ya bunayya, aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur." Wahai anakku, dirikanlah salat, perintahkan manusia untuk melakukan yang ma'ruf, cegah manusia dari perbuatan mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Maka harus bersabar. Ya, ini kaidah penting dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, kaidah ada 3, beliau mengatakan kaidahnya. Kata beliau, man amara bil ma'ruf wa naha 'anil munkar fayanbari an yakuna aliman bima amara bihi aliman bima yanha anhu. Yang pertama, bagi orang yang ingin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, syarat yang pertama, hendaklah dia mengetahui tentang apa yang ia perintahkan kepada kebaikan, tentang apa yang ia cegah dari kemungkaran. Harus mengetahui, harus berilmu. Ini syarat pertama. Ilmu tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Apa yang mau dia perintahkan, apa yang mau dia cegah. Jangan-jangan yang dia perintahkan bukan ma'ruf tapi mungkar, maka tidak boleh dia lakukan. Atau jangan-jangan yang dia cegah itu yang ma'ruf bukan yang mungkar, maka dia tidak boleh. Maka syarat pertama harus berilmu apa yang dia akan sampaikan, apa yang ia akan larang. Yang kedua, rafiqan fi ma ya'mur rafiqan fi ma yanha. Hendaklah dia rafiq, yaitu berlemah lembut dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Tingkatannya, ikhwan sekalian, yang pertama adalah tingkatannya mulai dengan nasihat, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang bagaimana kita membimbing istri kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika istri kita nyeleweng misalnya, tidak nurut dengan kita, yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, faizuhunna, hendaklah berikan mauizah, nasihat kepada istri kita dengan cara yang baik. Yang kedua, kalau tidak mempan, wahjuruhunna, maka hajar dia, pisahkan dia dari tempat tidurnya. Ya, jadi tidak usah tidur dengan dia misalnya, atau balikkan punggung kita. Kalau tetap tidak bisa, baru yang terakhir, wadribuhunna, pukul. Ini terakhir. Jadi salah kalau ada suami yang pertama pukul, habis pukul baru dinasehati, terbalik, nasehati dulu. Ya. Maka dalam amar ma'ruf nahi mungkar jangan kita pakai kekerasan dahulu, tapi yang harus kita lakukan yang pertama adalah harus berlemah lembut. Ya. Yang ketiga, baik dalam berlemah lembut dalam menyampaikan kebaikan atau berlemah lembut dalam mencegah. Dan yang ketiga, haliman fi ma ya'mur haliman fi ma yanha anhu. Hendaklah dia santun. Santun apa? Dalam memberikan yang menyeru kepada yang baik, mencegah dari yang mungkar. Yang santun. Harus lemah lembut itu sikapnya, santun itu ucapannya. Harus santun. Tidak boleh memvonis. Coba lihat Nabi SAW ketika mendapati
Yang mungkar-mungkar Nabi itu bertanya dulu. Ya. Tentu ada tingkatan-tingkatannya. Kalau Nabi sudah tahu orang itu sudah paham tetap melanggar, Nabi marah. Tapi kalau Nabi SAW tahu orang itu belum punya ilmunya, Nabi tidak langsung marah. Contoh orang Arab Badui yang kencing di masjid. Kencing di masjid itu dosa enggak, Pak? Dosa, menghinakan masjid, dosa besar, enggak boleh. Tapi apakah Nabi marah-marah? Tidak. Bahkan Nabi mengatakan, oh, da'u, tinggalkan dia, biarkan dia selesaikan hajatnya. Selesai hajatnya dia kencing, fa'amara bidalwin, maka Nabi pun SAW memerintahkan untuk mendatangkan satu ember, disiram dengan itu, selesai. Kemudian Nabi manggil, sini fulan, sesungguhnya masjid ini tidak boleh untuk perkara-perkara yang kotor, yang jorok, yang najis. Masjid ini hanyalah untuk mengingat Allah, solat dan tilawah Al-Quran. Apa kata orang Arab Badui itu? Ya Allah, irham Muhammad wala yarham yang lain. Ya Allah, rahmati Muhammad, jangan rahmati yang lain, karena yang lain itu jelek dengan aku, Muhammad baik sekali dengan aku. Bayangkan, Pak, lemah lembut. Tapi ada kondisi Nabi marah. Ketika ada seorang sahabat pakai cincin dari emas, Nabi marah, tidak nanya lagi, langsung diambil sama Nabi, dilempar. Nabi mengatakan, apakah kamu rela memakai salah satu bagian dari api neraka? Kenapa? Karena Nabi tahu sahabat ini sudah tahu dalil tentang emas, masih saja ngeyel. Nabi marah. Maka hendaklah seorang itu harus paham siapa yang dia nasihati. Kalau dengan anaknya bolehlah dia langsung tindakan tangan, ya. Misalnya anaknya main game ML atau FF, OC, apalagi semua game itu dia tahu, ambil, langsung uninstall, disita HP-nya, tidak usah dikasih lagi, silakan. Tapi kalau anak orang, Mbak, marahlah bapaknya, kamu siapa beli HP-nya, tidak nak ngambil HP anakku, nah, marah. Maka hendaklah dengan lemah lembut. Makanya kata Nabi SAW, man ra'a minkum munkara, barang siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia merubah dengan tangan. Siapa? Yaitu orang yang punya kekuasaan. Bapak kepada anak, kepada istri, Pak RT kepada rakyatnya, Pak RW kepada para RT-nya, Pak Lurah kepada para RW-nya, ya, Pak Bupati kepada para lurahnya, gitu ya, camatnya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jangan kita bukan RT, kita dobrak aja itu pasti kumpul kebo. Kita bukan RT, ya, yang ada pas kita dobrak dicek suami istri, kita yang kena. Tapi kalau Pak RT enggak, dia laporan ini kakaknya sama, orangnya begini, enggak usah. Andai pun memang bukan, Pak RT aja, Pak RT kita cek itu. Karena Pak RT memang punya kuasa di sana. Tapi kalau kita tidak mampu dengan tangan, maka dengan lisan. Fa illam yastati fa bilisanihi, kita nasihati dengan lisan. Fa illam yastati fa biqalbihi, kalau tetap tidak mampu dengan lisan, maka hendaklah dengan hati. Wazalika adhaful iman, itulah selemah-lemah iman. Yang keempat dan yang terakhir dari perkara yang dapat menyelamatkan kita dari kerugian adalah saling menasihati dalam kesabaran. Ya. Tentang perkara sabar ini, para ulama telah membagi menjadi 3. Pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Ketiga, sabar dalam menerima takdir-takdir Allah. Sabar dalam melaksanakan ketaatan, memang ketaatan butuh dengan kesabaran, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan salat dan berusahalah terus untuk bersabar. Artinya dalam melaksanakan ketaatan butuh bersabar. Bersabar. Salat subuh butuh sabar enggak, Pak? Butuh sabar, mata ngantuk. Apalagi habis jaga malam, mata perih, ngantuk, capek. Mau wudu dingin luar biasa. Mau ke masjid masih gelap, udara dingin. Tapi kita katakan sabar, karena ketaatan butuh kesabaran, ya. Demikian juga sabar dalam menjauhi maksiat. Kata Nabi SAW, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Jalan menuju surga penuh dengan onak duri, maka butuh kesabaran agar kita tetap bisa melewatinya. Sedangkan jalan menuju neraka itu penuh dengan perkara yang kita senangi, maka butuh kesabaran, jangan sampai kita ikut dengan kesenangan itu. Maka dalam menjauhi maksiat juga butuh sabar. Ya, yang dulu suka organ tunggal misalnya, gimana caranya?
biar kita tidak senang lagi, bersabar. Ya, walaupun sulit. Makanya kalau mau bersabar menjauhi maksiat, jauhi tempat maksiatnya. Sekarang alhamdulillah tidak ada organ, bisa kita bersabar. Tapi kalau di samping rumah organ, kaki goyang dewe, itu. Maka kita harus berusaha. Bagaimana? Tidak, harus ada usaha. Begitu juga dengan rokok. Ya, mungkin selama ini kita candu dengan rokok. Berusaha, kita tahu rokok ini barang yang membinasakan diri kita, dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk membinasakan diri kita sendiri. Maka berusaha. Bagaimana caranya? Tidak usah kumpul dengan orang-orang yang suka merokok. Ya. Jangan lihat lagi rokoknya, ya. Dan patrikan dalam diri bahwasanya rokok itu adalah, coba lihat iklannya saja ngeri. Ya, membunuhmu. Ya, ada yang leher bolong, ada dadonya bolong, kan? Ada bibirnya rusak. Jadi dulu anak punya tetangga punya warung, tapi anehnya dia jual rokok. Kalau ada orang rokok, dia tanya, dia mau yang mana? Mau orang gila atau orang yang tidak bisa ngomong, katanya. Orang gila itu yang mana? Orang gila itu orang yang sambil gendong anak merokok. Nah, itu orang gila katanya itu. Kan ada tuh gambarnya, sambil gendong anak dia merokok, kan? Yang kedua, orang yang tidak bisa ngomong apa? Yang lehernya sudah bolong. Mau yang mana, katanya. Terus saya tanya, kalau bapak ngomong begitu kenapa tetap jual? Ah, itu urusan lain, katanya gitu. Harusnya dia jangan jual kalau begitu, kan. Ketiga, yang terakhir adalah untuk kita bersabar dalam menerima takdir Allah. Ya, bukan hanya takdir-takdir yang baik, tapi takdir yang buruk. Kalau takdir baik kita menerima semua, Pak. Ditakdirkan mendapatkan istri cantik, wah, ya Allah, anak menerima takdir ini. Tapi ditakdirkan dapat istri yang qadarullah tidak taat dengan kita, bersabar, Pak. Bersabar. Dan apabila kita mampu bersabar, kata Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Az-Zumar, ya, innama yuwaffas shawiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan pahala bagi orang yang bersabar adalah diberikan pahala tanpa batas. Maka hendaklah kita bersabar. Inilah 4 perkara yang dapat menyelamatkan kita dari kerugian, dan inilah makna dari surat Al-Asr. Semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita sehingga kita mampu untuk melaksanakan makna ayat ini, makna surat ini, dan kita istiqamah sampai akhir hayat kita. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Kami tutup. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Ada? Tidak ada. Ada, Pak? Tidak ada, ya. Alhamdulillah kalau tidak ada. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.